Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa pekan kedua kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih sunnah wanita. Ini karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim.
Nah ini fikih, sebenarnya fikih wanita, fikih laki-laki itu sama, tidak ada bedanya. Ini cuma dalam rangka untuk apa? Ya sekedar untuk menguatkan lah supaya ibu-ibu itu belajar fikih. Maka disebutlah fikih wanita. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fikih wanita secara khusus ya bapak-bapak, itu cuma berkaitan tentang masalah haid dan nifas. Karena setiap amalan, setiap ibadah ya atau berkaitan dengan sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang menjelaskan secara khusus bahwasannya itu khusus laki-laki dan itu khusus wanita. Seperti masalah pakaian misalnya. Ya, atau seperti berkaitan dengan sholat. Nanti kita akan menjelaskan ya. Nah, saya ingin mengingatkan, saya yakin ibu lupa ini. Fikih itu terbagi menjadi berapa, Bu? Iya kan? Bapak-bapak juga pasti belum paham karena tidak ikut mengaji. Secara umum, fikih itu terbagi menjadi 3. Secara umum, fikih itu terbagi menjadi berapa? Ada 3. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah itu adalah tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sifatnya vertikal, hubungan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan fikih ibadah itu macamnya banyak, nanti kita akan jelaskan secara tuntas. Jelas ibu-ibu? Yang kedua fikih muamalah. Fikih muamalah. Itu sifatnya hablum minan nas, horizontal. Hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Itu namanya fikih apa? Muamalah. Kemudian yang ketiga adalah fikih al-hudud wal qisas. Kalau kita ingin menjadi pejabat, menjadi pemimpin, ya entah presiden atau gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, seharusnya mereka itu paham tentang hudud wal qisas ini. Ini berkaitan erat dengan ketatanegaraan dan seterusnya. Nah, jadi fikih ada 3. Ada fikih ya ibadah. Kemudian yang kedua ada fikih muamalah. Kemudian yang ketiga ada fikih hudud wal qisas. Nah, di dalam kitab kita ini, Bapak dan Ibu, cuma ada 2 fikih nih. Ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Di dalam kitab kita ini, ya, ini kan aslinya kitab dari kitab, ya, fikih sunnah, ya, as-sahihah, karya Abu Malik Kamal bin Said Salim. Kemudian diambil sesuatu yang penting-penting sehingga muncullah kitab ini disebut dengan istilah fikih sunnah wanita. Tapi aslinya ini dari fikih sunnah as-sahihah karyanya Abu Malik Kamal bin Said Salim. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di dalam kitab kita ini fikih sunnah wanita ini cuma ada 2 fikih. Yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih al-hudud wal qisasnya tidak dibahas. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih ibadah, bagiannya ya. Yang pertama fikih taharah, tentang bersuci. Jelas ibu-ibu? Yang kedua fikih salat. Fikih apa? Fikih salat. Kemudian yang ketiga fikih zakat. Yang keempat fikih siam atau puasa. Kemudian yang kelima fikih haji dan umrah. Nah, ini semua berkaitan dengan apa? Fikih ibadah.
Nah, kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah muamalah. Berkaitan tentang masalah muamalah. Di sini disebutkan tentang masalah apa? Pernikahan. Ini perlu dibahas enggak? Masalah nikah ini. Ibu-ibu kan sudah pada nikah. Ya kan mau nikah lagi. Nah, ya, kemudian berkaitan tentang masalah khulu, tolak, ya. Kemudian nanti berkaitan tentang masalah fikih hartanya, yaitu apa? Tentang warisan, tentang hibah, dan juga tentang masalah wasiat. Ini semua berkaitan tentang masalah apa? Muamalah. Termasuk masalah apa? Jual beli, ya, termasuk masalah jual beli. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita cuma sekedar mengingatkan. Yang bisa jadi ibu sudah paham. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya yakin seyakin-yakinnya ibu lupa. Apa yang disebut dengan taharah? Bersuci, itu secara bahasa. Nah, mudahnya Bu ya, nggak perlu ditulis, hafalan aja. Raf'ul hadas wan najas. Membersihkan hadas dan najis. Membersihkan apa? Hadas dan najis. Dan ini juga yang tidak disampaikan. Apa perbedaan antara hadas dan najis? Ayo kan? Nah, kita jangan sampai cuma sekedar saya sudah menyelesaikan kitab ini, cuma sekedar menyelesaikan kitab itu, tapi nggak paham, memalukan. Apalagi ustadznya yang mengajar, itu jelas kita yang disalahkan. Iya kan? Jadi maaf nih, hari ini agak sedikit ya ngomel karena ketidakpahaman Bapak dan Ibu tentang sesuatu yang sudah dibahas. Bersuci ini hari-hari, tapi banyak di antara Bapak dan Ibu tidak paham, tidak mengerti apa itu hadas dan apa itu najis. Apa saya perlu tanya? Apa ada yang jawab langsung? Iya kan? Gak perlulah sudah, saya yakin lupa juga dan gak ngerti. Seperti itu. Subhanallah, kitab sih di tangan, tapi gak baca. Subhanallah, subhanallah, Ustadz ketus banget hari ini. Memang ya, supaya lebih sadar kita itu untuk belajar din dan agama. Supaya lebih paham. Hadas itu berkaitan dengan actionnya kita ibu-ibu. Perbuatannya kita. Kita buang air kecil, kita buang air besar, ya, kita buang kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, haid, nifas, itu hadas. Outcome-nya, output-nya, hasilnya najis. Hadas itu dipastikan dari kita. Sedangkan najis itu bisa dari kita, bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Kalau kita terinjak kotoran anjing, atau kotoran harimau. Kita membahasakannya itu terinjak hadas apa najis, ibu-ibu? Najis. Jelas sampai di sini, ibu-ibu? Belum jelas. Naam, ya kan? Tuh penitia tuh, belum jelas tuh. Hadas itu actionnya kita, perbuatannya kita. Kita buang air kecil, kita buang air besar, kita buang angin, kita lagi haid, kita lagi nifas, itu hadas. Outcome-nya, output-nya, hasilnya najis. Kita buang air kecil, hadas. Hasilnya air seni, itu adalah apa? Najis. Jelas ibu-ibu? Kalau hadas itu dipastikan dari kita sebagai manusia. Tapi kalau najis bisa dari kita, bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Nah, ini mukaddimah daripada taharah. Jelas ibu-ibu? Naam. Bapak-bapak jelas? Ini kita sekedar ini aja mengingatkan yang terlupakan di masa lalu. Yang jelas lupalah seperti itu. Naam. Hadas ada dua.
hadas ada dua Bapak Ibu. Ada al-hadasul akbar, hadas besar, dan ada hadas kecil. Hadas ada berapa Ibu-ibu? Yang pertama apa? Hadas besar. Yang kedua hadas kecil. Demen nih saya, demen banget. Subhanallah ya. Saya mencandain hari ini. Subhanallah. Hadas besar itu mensucikannya dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Hadas besar, bapak-bapak, disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, dikarenakan sakit atau dikarenakan tidak ada air, diganti dengan apa? Tayamum. Nanti insya Allah hari ini secara ringkas kita akan jelaskan juga bagaimana tata cara wudu, tata cara mandi, dan tata cara tayamum. Hadas ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar itu ada 4 ibu-ibu. Tulis ibu-ibu, nggak ada di buku. Nah, qayyidil ilma bil kitabah. Nah, jangan sampai ustadznya disalahkan. Saya akan memperjuangkan ibu-ibu paham sehingga nanti ketika meninggal dunia enak jawabannya, ya seperti itu. Hadas besar itu ada 4. Yang pertama khurujul mani, keluar air mani, hadas besar. Mau keluarnya itu dari hubungan intim, hubungan suami istri, ataupun mimpi basah. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu an, ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah mimpi basah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun? Apakah jika seorang wanita tersebut bermimpi, apakah wajib mandi? Faqala Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Ya, benar. Jika wanita keluar air mani. Wanita punya air mani enggak sih, Bu? Punya. Apa dalilnya? Tadi dalilnya. Dalilnya lagi apa? Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, jika engkau memang seorang nabi, pastinya bisa menjawab 3 pertanyaanku ini." "Oh, silakan Nabi Muhammad, silakan," kata Muhammad SAW. "Apa yang ingin engkau tanyakan?" "Pertanyaanku, Muhammad, kenapa itu anak lahir laki-laki jenis kelaminnya, sedangkan yang itu kok yang lahir jenis kelaminnya perempuan? Apa sebabnya?" Rasulullah menjawab, sebabnya jika anak itu lahir laki-laki, berarti air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Tapi jika yang lahir itu bayi perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau memang benar-benar Rasulullah SAW. Jelas ibu-ibu? Nah, itu hadas besar yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, hubungan intim, jima. Tidak perlu diperjelaskan. Ya, seperti itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Yang ketiga dan keempat berkaitan dengan kewanitaan. Yaitu apa, Bu? Haid. Yang keempatnya apa? Nifas. Nah, jika ibu memang sebagai wanita tidak perlu belajar ini, pastinya paham apa tanda haid itu. Kalau ibu tidak bisa menjawab, diragukan kewanitaan ibu. Apa tandanya? Ini pasti gak bisa. Ya Allah, jangan-jangan tes DNA. Tes apa ya? Astagfirullah. Apa, Bu? Ada 5 tanda doang. Nah, ini kan penting nih, catat ya.
Yang pertama, darahnya warna hitam. Saya laki-laki malah paham ya. Darahnya warnanya apa? Hitam. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, darahnya kental. Yang ketiga, darahnya bau. Yang keempat, darahnya agak panas atau hangat. Yang kelima, darahnya tidak mudah membeku. Itulah darah haid. Jelas ibu-ibu? Hitam, ya, kemudian kental, bau, kemudian tidak mudah untuk membeku, hangat atau agak panas. Jelas? Kemudian kebiasaannya wanita berapa hari haid itu? Sepekan, 6 atau 7 hari. Kemudian paling pendeknya, paling sebentarnya berapa hari? Astaghfirullahaladzim. Tergantung wanitanya ibu. Bisa jadi fulana dengan alanah berbeda. Si fulana dengan si alanah berbeda. Si A sama si B berbeda. Dalilnya apa? Di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya. Kita tahu kan kalau menceraikan istri ada yang disebut dengan masa iddah. Ya. Berkaitan dengan masalah fikih nikah sudah belum ya? Fikih nikah sudah belum ibu-ibu? Sudah apa belum? Belum. Tapi masa iddah paham dong? Masa iddah paham gak bu? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Masa iddah gak tahu. Di antara ibu kan ada yang bercerai. Di antara ibu kan ada yang meninggal suaminya. Di antara ibu kan pastinya banyak yang minta khulu dari suaminya. Itu kan sebelum menikah ada yang disebut dengan khulu. Apa disebut dengan iddah, masa iddah. Sebelum menikah itu kan ada yang disebut dengan masa iddah. Jelas bu? Iddah itu adalah masa seorang perempuan menunggu. Tidak boleh dilamar, tidak boleh dikawin. Sampai masa iddahnya habis. Kalau laki-laki ada masa iddah enggak bu? Tidak ada. Jadi kalau istrinya meninggal hari ini, sore hari kawin langsung boleh enggak? Boleh. Jangankan istrinya meninggal, istrinya masih hidup aja boleh. Ya kan seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi masa iddah. Jadi kalau seorang perempuan itu kan ada dua ya bu ya. Pertama perempuan tua, yang kedua perempuan muda. Kalau perempuan tua ciri khasnya apa bu? Menopause, tidak haid lagi. Kalau perempuan muda berarti masih haid. Nah diceritakan di zaman Ali ada perempuan masih muda. Ditalak, dicerai oleh suaminya. Setelah 1 bulan sang suami ingin rujuk. Oh kata istrinya al-afu, minta maaf. Aku mau ngasih undangan nih. Loh ngasih undangan apa? Pekan depan aku mau kawin. Kok bisa? Anti kan masih di masa iddah. Maaf ya. Aku dalam 1 bulan ini sudah 3 kali haid. Kok bisa kata dia? Ngomel dong seorang mantan suami. Biasa pak. Kalau habis menceraikan istrinya pingin kawin lagi kayak gak ridho banget bapak. Makanya pak hati-hati. Sudahlah kalau bapak ngamuk, ngomel, keluar dari rumah. Nanti kalau sudah adem baru masuk ke rumah lagi. Sehingga ucapan kata cerai, talak itu gak keluar dari lisan kita. Jelas? Akhirnya si mantan suami ini curhat kepada Ali bin Abi Thalib. Melapor kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, tolong panggilkan itu perempuan. Panggilkan juga ibunya. Panggilkan ameh dan khalahnya, tantenya. Panggilkan juga ya saudara perempuannya. Panggilkan juga ya keponakan yang perempuan. Aku ingin tahu. Biasanya di keluarga tersebut siklus haid berapa hari? Ditanyalah.
Ternyata benar, ada yang mengaku aku sebulan 2 kali, ada yang 3 kali. Berarti sangat sebentar, ada yang keluar haid itu sehari semalam. Ada yang di antara mereka pagi haid, maghrib sudah suci. Ada juga dub'ah wahidah, sekali muncrat, suci lagi. Subhanallah. Kata Ali benar, ini perempuan sudah 3 kali haid. Silahkan Anda cari perempuan yang lain yang siap untuk dinikahi. Biarkan dia menikah dengan laki-laki yang lain. Nah berarti ibu-ibu, kesimpulannya ya ibu-ibu, perempuan itu untuk haid tidak ada batasan minimalnya. Tidak ada batasan sebentarnya. Understood Bu? Jelas Bu? Nah ini pikir wanita nih, jangan sampai nggak paham nih. Ya. Kemudian batasan maksimalnya, batasan paling lamanya berapa hari? Unlimited juga. Tergantung wanitanya, tidak ada batasannya. Jelas ibu-ibu? Tidak ada batasannya, berbeda antara fulanah dengan allanah, si A dengan si B dengan si C berbeda. Selama ada 5 tanda haid tadi, berarti dia masih haid. Yang pertama tandanya apa? Darahnya warnanya hitam. Yang kedua, kental. Yang ketiga, bau. Kemudian yang keempat, hangat atau agak panas. Yang kelima, tidak mudah membeku. Ingat Bu? Naam. Nah, sedikit ya informasi tentang masa iddah itu. Saya ingin menjelaskan. Kenapa banyak di antara kita nggak paham? Ya, kalau itu kan tadi kalau wanita yang masih muda, masa iddahnya itu 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 228. Jelas ibu-ibu? Sedangkan kalau yang sudah tua, ada aki-aki nenek-nenek berantem nih. Njit sama kakek berantem. Akhirnya terucaplah kata talak. Nah itu nenek tuh jidah, ada idahnya juga enggak? Ada, berapa? 3 bulan. 3 bulan. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq, ya, dalam surah At-Talaq ya, surah ke-65 ayatnya 4. Nah, sahih? Salah satu asyur, surah ke-65 ayat yang ke-4. Benar ibu-ibu? Yakin? Baik. Kemudian selanjutnya masa berkaitan dengan tadi. Kalau wanita ditinggal wafat oleh suaminya, ada masa iddah enggak? Ada, berapa Bu? 4 bulan 10 hari. Nah mulai nyambung nih. Ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat berapa? 234. 234. Hafal kan? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jika seorang wanita lagi hamil, ditalak oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Sampai dia tersebut melahirkan. Sampai dia melahirkan. Naam. Taib. Kemudian ada wanita yang meminta cerai. Kebanyakan yang terjadi di tempat kita ini, di negeri kita, terjadi perceraian itu inisiatif suami atau inisiatif istri, Bu? Kebanyakan, bapak-bapak, inisiatif istri. Nah kalau inisiatif istri itu istilahnya apa? Khulu, benar. Khulu itu minta pembatalan pernikahan. Makanya maharnya itu dikembalikan. Jelas ya? Berdasarkan hadis dari Qais bin Sabit radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Makanya saran saya Bapak Ibu, kalau putri Bapak dan Ibu menikah, maharnya jangan mahal-mahal. Bawaannya aja yang banyak. Seserahannya banyak. 1 rumah, 1 mobil, pakaian 3 lemari, kemudian berlian 1 kilo, bawaannya aja. Maharnya cukup 1.000 rial aja.
Yang kita muda. Iya enggak Bu? Nah bapak-bapak bisa Pak. Bagaimana caranya supaya istri itu tidak menuntut cerai sama kita? Istri bapak kan masih muda nih. Beda 30 tahun. Bagaimana caranya supaya istri itu tidak menuntut cerai Pak? Maharnya besarin. Ada satu suku, ada satu kelompok, ada suatu negeri itu maharnya besar-besar. Kenapa? Karena menurut cerita teman yang dari sana, itu para wanitanya itu sangat mudah untuk kelain hati dan hingga menuntut cerai. Sangat mudah sekali. Baru 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nuntut cerai. Nah makanya maharnya besar-besar. Coba antum menikah dengan seorang perempuan umur 18 tahun misalnya ya Pak ya. Itu maharnya $1 juta US misalnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia gak bakal nuntut cerai sama bapak. Makul gak Pak? Oke kan Pak, bapak kan sudah tua nih. Orang suka dengan bapak umur 18, 23 atau 27 Pak. Bapak kan umur 65 nih. Rasa gak mungkin tuh, itu cucunya bapak Pak. Gak mungkin suka sama bapak, tapi ada yang disukai yang lainnya. Apa itu? Nih ya. Allahu Akbar. Gak mungkin kalau bapak gak ada punya bapak. Nggak mungkin ya Allah ganteng enggak. Iya, ya kan seperti itu. Apa? Subhanallah, tua iya. Subhanallah. Nah, bagaimana caranya? Ya, makanya sebagian negeri tadi itu dan itu memang terjadi. Dan saya bermuamalah dengan mereka itu. Ya, subhanallah. Artinya apa? Kita katakan ketika memang kelihatan gelagat di suatu kelompok itu wanita-wanitanya mudah untuk menuntut cerai, dimahalkan maharnya. Ya maharnya itu subhanallah, 1 rumah. Aku terima ya fulan bin fulan, aku nikahkan putriku fulanah binti fulan dengan mahar 1 rumah di Menteng. Kemudian 1 mobil Alphard, kemudian 1 kilo emas 24 karat dibayar tunai. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Yakin istri antum Pak yang 18 tahun tadi nggak bakalan menuntut cerai itu. Jelas ya? Mau minta khulu, ketakutan. Subhanallah. Tapi kadang perempuan Masya Allah panjang akalnya. Tahu-tahu di kopi dikasih sianida aja. Nah seperti itu naam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ya enggak lah soleh apa. Makanya cari kalau kita itu minta, kalau yang perempuan minta yang soleh. Kalau yang laki-laki itu minta yang solehah seperti itu. Makanya kan seperti itu. Kalau yang laki-laki kan mintanya apa? Solehah. Kalau yang perempuan mintanya yang soleh kan seperti itu. Jangan minta yang fulus ya Allah, yang fulus ya Allah, yang ganteng ya Allah, enggak. Ya belum tentu yang kita minta itu lebih baik seperti itu. Wallahu alam, kita minta yang soleh, yang punya amanah secara dunia dan akhirat. Karena kalau soleh itu kan ibu-ibu pasti dia punya amanah secara dunia dan akhirat. Kalau seorang laki-laki tidak memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya, tidak menyediakan rumah untuk istrinya, tidak menyediakan pakaian untuk istrinya, tidak menyediakan makan dan minum untuk istrinya, tidak menyediakan pakaian untuk istrinya, enggak soleh lah itu laki-laki. Jelas ya? Makanya perlu modal ya Ustadz kawin. Iya dong, modal apa antum kalau kawin? Subhanallah, harus ada modal kawin tersebut. Makanya laki-laki yang tidak punya modal, maka lebih bagus apa? Puasa. Khalas, puasa seumur hidup. 6. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Jelas ya? Kemudian ya, itu disebutkan dalam hadis ya, kalau khulu itu minta cerai ya kan? Ada masa idahnya enggak Bu itu perempuan? Ada. Kalau yang sudah tua enak aja 3 bulan. 1 bulan doang. Kalau yang misalnya masih muda, masih haid, cuma 1 kali haid. Berdasarkan hadis dari Qais bin Sabit radhiyallahu an. Jelas Bu? Catat ya. Kalau minta khulu itu idahnya
Kalau yang sudah tua, udah nenek-nenek, itu cuma 1 bulan. Sedangkan kalau masih muda, masih haid, itu idahnya cuma 1 kali haid saja. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sekedar ya untuk tambahan ilmu. Saya yakin tidak diajarkan oleh ustadz yang terdahulu. Nah, jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, sudah terjadi ijab dan qabul. Setelah terjadi ijab dan qabul, belum dukhul, belum masuk kamar, belum melakukan hubungan intim, terjadi perceraian. Ada masa iddah enggak itu perempuan? Tidak ada. Dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ya. Ayatnya 49. Coba lihat. Ya, fama lakum alaihinna ya min iddatin ta'tadunaha. Tidak ada iddahnya. Ya kan? Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi pada keluarga kita seperti itu. Sudah Masya Allah misalnya pernikahan di hotel bintang 5, bukan bintang 5 malah bintang 7 kita katakan. Nah, sudah berbagai macam makanan, ada Arabian food, ada local food, ada Eropa food, sudah ada macam-macamnya. Belum lagi hadiahnya kan? Hadiahnya kita bukan sapu tangan, bukan pena, bukan. Kita hadiahnya subhanallah jam tangan satu-satu yang bermerek lagi. Yang datang itu. Karena ini putri yang tercinta kan. Pas akad nikah. Setelah akad nikah ada tamu yang tidak diundang. 3 perempuan. Subhanallah nenteng anak. Ternyata ini istri yang keempatnya. Dia kan mengakunya duren kan, duda keren. Ternyata enggak. Subhanallah, marahlah sang ayah. Dipermalukan di hadapan halayak umat. Akhirnya menuntut cerai. Akhirnya diceraikan di situ. Nah, penghulu masih ada nih. Boleh enggak ada laki-laki yang maju misalnya, Pak saya aja Pak. Daripada Bapak rugi nih dengan makanan seperti ini kan seperti itu. Nah. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh ya. Ya Allah, la samahallah. Semoga jangan terjadi kepada keluarga kita ya. Nauzubillah min zalik. Nah, di sinetron mungkin ada ya. Saya di alam nyata sih belum ketemu lagi itu seperti itu. Tapi kalau memang ada terjadi seperti itu, sah enggak pernikahannya? Sah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan nih. Kalau ibu betul-betul paham fikih wanita nih, ada seorang wanita hamil. Suaminya meninggal dunia. Mengambil masa iddahnya yang mana Bapak Ibu? Yakin? Sepakat Pak? Ya, takut ditanya lagi. Benar, ibu-ibu benar. Sampai dia melahirkan. Pertanyaan saya ibu-ibu. Tadi pagi meninggalnya. Jam 6 pagi. Subhanallah, jam 8 pagi atau jam 9 pagi tadi dikuburkan sudah. Ba'da zuhur melahirkan. Habis nggak masa iddahnya Bu? Habis. Subhanallah, ini kan kembang desa nih. Subhanallah ya kan? Walhasil Masya Allah juga. Harta warisannya banyak lagi. Pasti banyak dong laki-laki yang mau. Habis asar ada yang datang. Boleh nggak diterima lamarannya Bu? Benar nih. Boleh nggak? Gimana Bapak-Bapak? Boleh. Iya kan? Habis maghrib terjadi akad nikah. Sah pernikahannya. Oh, bukankah dia masih nifas Ustadz? Iya, yang nggak boleh kan hubungannya, jimanya. Tapi akad nikahnya sah. Boleh ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nah, saya mulai agak sedikit berubah nih keyakinan. Berarti ibu-ibu masih ingat fikih wanitanya seperti itu. Nah. Wallahu alam. Ya kan, jatuhkan, naikkan lagi. Nanti kita jatuhkan lagi setelah itu. Nah, wallahu alam.
Tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya. Seperti itu. Taib, kemudian yang keempat, nifas. Nifas, paling sebentarnya berapa hari Bu nifas? Tergantung wanitanya. Hari ini brojol, hari ini melahirkan. Tahu-tahu 2 pekan lagi sudah suci. Sudah tidak keluar darah nifas lagi, suci enggak? Suci sudah, berarti dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tapi paling lamanya berapa hari? 40 hari 40 malam berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Kata beliau, qalat kanat nufasa'u tajlisu fi ahdi Nabi SAW arba'ina yauman. Para wanita yang nifas paling lama menunggunya itu adalah 40 hari 40 malam. Nah tadi itu hadis besar ya, secara singkat ya, keluar air mani, kemudian jima, kemudian haid dan nifas. Ya, dan sedikit untuk menguatkan saja ya ibu-ibu, karena ini masalah yang selalu ditanyakan. Ibu insya Allah paham lah, tapi sekedar mengingatkan, sekedar refresh doang, sekedar menyegarkan ingatan kita. Yang terlarang berkaitan dengan haid dan nifas itu cuma ada 5 ya. Pertama, sholat, termasuk sholat jenazah ya. Yang kedua, puasa, termasuk puasa sunnah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat apa? Jima. Yang kelima, tolak atau dicerai. Bapak-bapak haram ya Pak ya, menceraikan istri ketika haid dan nifas. Jelas? Dosa besar Bapak. Nah, ketika menceraikan istri ketika haid dan nifas. Cuma 5 larangan Bu ya. Baca Al-Quran boleh nggak Bu? Boleh. Lagi haid. Kenapa Ustadz? Hadisnya dhaif. Adapun Ustadz yang lain mengatakan boleh kalau Quran terjemahan. Itu cocokologi aja. Nggak ada hadisnya itu. Jelas ya? Hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif kita katakan. Ya, jadi baca Al-Quran boleh. Perempuan haid, perempuan nifas. Tetap baca Al-Quran. Tetap zikir pagi dan petang. Kita katakan seperti itu. Tetap zikir sebelum tidur. Tetap. Wallahu a'lam bissawab. Nah boleh. Baca Al-Qurannya boleh Pak. Apalagi megang mushafnya. Adapun firman Allah dalam surah Al-Waqiah itu la yamassuhu ilal mutahharun. Itu malaikat maksudnya. Bukan ya perempuan ya. Itu maksudnya apa? Adalah orang-orang yang suci di situ, maksudnya apa? Para malaikat. Berarti perempuan haid dan nifas boleh untuk membaca Al-Quran. Boleh masuk masjid juga untuk belajar ya, untuk mengaji, untuk ikut kajian. Boleh, tidak mengapa yang demikian. Gampang kan Bu? Gampang gak ibu-ibu? Mudah gak? Tidak ditulis juga hafal kan? Nah kemudian sedangkan hadas, ya itu hadas besar ya. Hadas besar disucikan dengan cara mandi. Tata caranya secara singkat ini. Ini sunnah, tata cara ini sunnah. Yang mungkin tidak diajarkan oleh ustadz terdahulu. Yang pertama, sebelum masuk ke kamar mandi, baca bismillah. Ya. Yang kedua, kenapa baca bismillah? Karena baca bismillah itu bagian masuk ke kamar mandi. Karena baca bismillah itu bagian dari wudhu. Dan kita tidak boleh mengucapkan bismillah dalam kamar mandi. Kemudian masuk ke kamar mandi, sudah kita tutup pintu kamar mandi, ya sudah lepas pakaian kita, baru kita membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu yang ketiga, kita membersihkan kubul kita dengan tangan kiri. Membersihkan kubul kita dengan apa? Tangan kiri. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu salat. Berwudu sebagaimana wudu salat. Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Yang keenam, keramas. Tentunya boleh pakai sampo. Kemudian yang ketujuh, mengguyurkan air ke kepala kita sebanyak 3 kali guyuran. 1 bersihkan, 2 bersihkan, 3 bersihkan. Tentu belum bersih. Makanya ada tahapan yang ke-8, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita yang disebut dengan istilah kita mandi. Boleh enggak pakai sabun? Boleh banget. Tidak mengapa yang demikian. Ya.
pakai sabun wangi. Kecuali kalau kondisi kita ihram. Kita ihram haid. Suci Ustadz sudah. Ya berarti ibu mandi dulu. Pakai apa Ustadz? Boleh pakai sabun wangi? Enggak boleh. Kalau ingin pakai sabun yang tidak wangi, enggak apa-apa. Ya, setelah itu ibu langsung tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau umrah ya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi ihram, maka boleh pakai sabun wangi seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengguyurkan air ke kaki kita. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali, 1 kali. Nah, tata cara yang 9 tahapan ini Bapak Ibu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Berdasarkan hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha dan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, berarti Ustadz kalau itu bukan wajib, bukan. Kalau wajib Pak, Bapak dan Ibu yang selama ini tidak mandi seperti itu, enggak sah dong mandi wajibnya itu. Makanya hukumnya tadi cuma sebatas apa? Sunnah saja tata caranya, yang penting mandinya. Nah itu berkaitan dengan tata cara mandi ya, tapi hukum tata caranya yang 9 tadi itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Kemudian hadas kecil itu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita bagian bawah seluruhnya. Kecuali 3 hal. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah semuanya hadas kecil. Kecuali 3 hal berikut ini. Kecuali apa? Air mani. Kecuali haid, kecuali nifas. Karena haid, nifas dan air mani itu hadas apa? Hadas besar. Buang angin, hadas kecil. Buang air besar, hadas kecil. Keputihan, hadas kecil. Darah penyakit keluar, hadas kecil. Jelas? Dan mensucikannya dengan cara dibersihkan kubulnya jika memang ada bendanya yang keluar. Kemudian setelah itu berwudu. Karena wudhu ini membersihkan hadas kecil. Wudhu jelas dong? Perlu diulang lagi enggak? Perlu apa enggak? Perlu. Nah ibu-ibu yang mau ya, bukan saya. Nah wudhu itu ada sekitar 8 tahapan atau 9 tahapan. Yang pertama baca bismillah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Sunnahnya 3 kali. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur. Nah ini yang menjadi khilaf. Yang mengatakan berkumur-kumur langsung istinsyak membersihkan hidung. Air yang digunakan untuk membersihkan mulut sekaligus membersihkan hidung. Maka berarti tahapan wudhu Nabi cuma 8 tahapan. Adapun yang mengatakan berkumur-kumur airnya tersendiri. Membersihkan hidung al-istinsyak airnya tersendiri. Berarti tahapan wudhu Nabi ada sekitar 9 tahapan. Dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Cuma yang menjadi kebiasaan Nabi SAW 8 tahapan. Berarti apa? Berkumur-kumur sekaligus apa? Al-istinsyak. Sunnahnya apa? 3 kali. Nah, anggaplah kita mengambil yang biasa ya. Yaitu 8 tahapan. Yang keempat membasuh wajah. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang kelima membasuh tangan sampai ke siku. Ya, sunnahnya 3 kali, 3 kali. Wajibnya 1 kali, 1 kali. Tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Tahapan yang keenam mengusap kepala sekaligus kedua telinga. Ingat ya Bapak Ibu, air yang digunakan untuk pengusapan telinga itu sisa air pengusapan kepala. Kata Nabi al-udhunani minar ra'as. Pengusapan kedua telinga itu bagian daripada pengusapan kepala. Dan cukup 1 kali saja. Caranya sebagai berikut. Ambil air secukupnya, seayana, sekedarnya saja. Kemudian setelah itu air yang menempel di telapak tangan kita ini kita jalankan di kepala kita sampai tengkuk belakang. Kemudian kita kembalikan ke depan. Sisa-sisa air yang membekas, yang tersisa di jari jemari telapak tangan kita ini, fungsi dan manfaatnya untuk mengusap kedua telinga. Dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian telinga luar, kemudian telunjuk tadi mengusap bagian telinga dalam. That's it, begitu doang. Ustadz,
saya kan sebagai wanita rambutnya panjang. Apakah perlu rambut yang panjang itu diusap? Tidak perlu. Ada sebagian ibu-ibu ketika berwudu itu, beliau mengambil air, kemudian setelah itu air yang diambil tadi itu ditimpuk-timpukkan di rambut yang panjang tadi atau digini-ginikan. Itu tidak tepat. Jelas Ibu? Jadi yang diusap itu cuma kepala ya, berarti rambut yang tumbuh di kepala saja. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Ibu-ibu? Nah kemudian yang ketujuh membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jangan dilebih-lebihkan karena Allah yang perintahkan. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang keenam. Wajibnya 1 kali 1 kali. Sunnahnya 3 kali 3 kali. Jangan lupa kata Nabi sela-sela jari jemari kaki. Ya sunnahnya menggunakan kelingking tangan berdasarkan hadis mustaurid. Jika mampu, jika nggak sanggup, Ustaz, aku nggak kuat kelingkingku, boleh nggak aku pakai telunjuk untuk mengenakan air di sela-sela jari jemari kaki? Boleh banget, tidak mengapa yang demikian. Cuma untuk afdolnya, untuk sunnahnya dengan menggunakan apa? Kelingking jari jemari tangan. Boleh kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Jelas Bapak Ibu? Nah kemudian yang ke-8 baca doa. Doanya ada 2. Yang pertama apa Bu? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Doa yang kedua Pak. Sama seperti doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal dong doanya? Ya, selang-seling ya supaya ingat. Kadang asyhadu an la ilaha illallah, kadang boleh enggak apa-apa. Nah, tidak mengapa yang demikian. Kalau toh digabung tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Tapi alangkah baiknya diselang-seling saja. Seperti itu supaya kita ingat. Nah kalau kita tidak bisa mandi, kalau kita tidak bisa berwudu, diganti dengan apa? Tayamum. Oke ya, tayamum 5 tahapan. Oke. Yang pertama membaca Bismillah. Membaca apa? Bismillah. Tanpa embel-embel Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah saja. Yang kedua telapak tangan ini ditempelkan di pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu atau tembok atau kursi yang di depan kita atau jendela pesawat. Ya ini sekedar contoh-contoh ya. Artinya kemungkinan besar ada debu-debu tuh di kursi depan kita atau di jendela pesawat tadi karena kita ingin tayamum, boleh. Ya kan seperti itu. Kalau memang ada alasannya, ya seperti itu. Bagaimana tata cara tayamum tersebut? Yang pertama baca bismillah. Yang kedua telapak tangan tadi ditempelkan di pasir yang bersih, di tanah yang bersih, di debu atau di dinding atau di tembok. 1 kali saja. Kemudian yang ketiga kita tiup. Yang keempat langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Langsung ya. Wajah dan kedua telapak tangan. Ingat ya Bapak Ibu, anggota tayamum cuma ada 2. Anggota tayamum cuma ada 2. Yang pertama apa? Wajah. Yang kedua telapak tangan. Adapun yang mengatakan untuk menempelkan kedua telapak tangan tadi 2 kali, 1 buat wajah, 1 buat tangan, itu hadis dhaif. Jelas Ibu-ibu? Hadis siapa Bu? Hadis siapa Bu? Dhaif. Adapun juga yang mengatakan ya, pengusapan tangan sampai ke siku itu pun juga hadis siapa? Dhaif. Ingat sekali lagi bahwasannya anggota tayamum cuma ada 2. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan.
Nah kemudian tahapan yang kelima baca doa. Doanya sama seperti doa wudu. Jelas? Jadi yang pertama tayamum itu baca bismillah. Yang kedua, kedua telapak tangan kita tempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih, atau debu, atau tembok, ya, atau dinding, ya. Kemudian yang ketiga kita tiup. Kemudian yang keempat kita langsung usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelima baca doa. Doanya sama seperti doa wudu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, poin yang saya ingin ingatkan adalah wudu tadi ada berapa tahapan? 8 atau 9 tahapan. Mandi ada berapa tahapan? 9 tahapan. Tayamum ada 5. Ada 5. Jangan sampai lupa ini. Tahapan-tahapan ini ya. Jangan sampai apa? Lupa. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Taib, kemudian sekedar mengingatkan, nah ini berkaitan dengan masalah taharah ya. Air, sangat gampang. Air itu cuma terbagi menjadi 2. Gak perlu kita ada air hujan, ada air sungai, ada air laut. Gak perlu. Itu nyusahin ibu. Dan saya yakin kena faktor usia gak mungkin hafal itu. Macam-macam air. Ibu cukup membaginya itu 2 bagian. Pertama, air yang dibolehkan untuk bersuci. Yang kedua, air yang tidak dibolehkan untuk bersuci. Yang tidak dibolehkan bersuci belum tentu haram diminum, ya. Jelas ya? Bisa jadi halal diminum tapi tidak boleh untuk bersuci. Nah, apa kriteria air yang suci itu, Bu? Yang boleh kita gunakan untuk mandi, untuk wudu tadi? Cuma 3. Cuma 3 kriterianya. Tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan tidak berubah rasa. Nah ini air. Boleh nggak untuk berwudu? Boleh. Bening. Tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa. Kalau yang ini apa ini? Coklat. Berubah rasa. Apa ini? Minuman apa ini ya? Nggak berani minum deh. Nah, air apa ini? 6. Air kopi. Boleh nggak kita wudu pakai air kopi? Kenapa ibu-ibu? Berubah warna, berubah rasa juga. Iya kan? Nah, kemudian boleh nggak kita tersebut ya mandi pakai air teh? Apalagi untuk mandi janabah ya. Karena memang kalau boleh mandi kalau mandi ibadah, mandi yang sifatnya ibadah, kayak mandi hari Jumat, kayak karena ingin ikut sholat Jumat, mandi waktu Idul Fitri, Idul Adha, karena itu mandi ibadah. Enggak boleh tuh kita mandi susu. Tapi kalau kita kan hitam banget nih, kita ingin mandi susu boleh enggak? Nah, boleh, karena kita tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk ya membikin bening nih kulit kita yang hitam ini. Emang benar putih ya enggak Bu? Saya pengen coba masalahnya. Nah, subhanallah ya. Mandi susu ya benar enggak? Mandi susu itu benar ya Bu? Benar nih. Ya mandi susu. Nah kalau tujuannya itu bukan untuk mandi ibadah, enggak apa-apa mandi susu itu ya. Tapi kalau mandi janabah enggak boleh. Karena mandi janabah itu mandi ibadah sifatnya. Jelas ya? Berarti syaratnya itu airnya itu harus ya tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau. Baik, selesai kita masalah taharah. Itu singkatannya ya, ringkasannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, adapun berkaitan dengan masalah qada'ul hajat, adab etikanya tentu sudah hafal lah ibu-ibu ini. Nah, taib nih yang penting lagi ya. Kitabus sholat. Hari-hari kita sholat ya. Apa sih definisi sholat itu? Siapa yang tahu? Bacaan-bacaannya khusus. Perbuatan-perbuatannya khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan niatan untuk beribadah kepada Allah.
itulah sholat. Iya kan? Itu berkaitan dengan apa? Sholat. Jelas Bapak Ibu? Sholat itu bacaannya khusus, perbuatannya khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan niatan untuk beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, sholat ada dua, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat yang wajib itu cuma ada 5. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Termasuk sholat Jumat ya. Tentunya termasuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu statusnya pengganti dari wudu. Pengganti daripada sholat zuhur. Nah, karena sholat Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Nah, selain daripada 5 waktu ini, selain zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, statusnya itu apa? Sunnah. Nah, adapun istilahnya sunnah muakkadah, fardu kifayah, itu adalah ijtihadnya ulama atau ijtihadnya fuqaha. Tapi secara umum kita katakan salat itu secara umum terbagi menjadi 2. Ya, ada salat wajib, ada salat sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian berkaitan dengan syarat wajibnya salat, cuma ada 4. Syarat wajibnya sholat, baik laki ataupun perempuan, cuma ada berapa? Ada 4. Yang pertama Islam. Non-muslim kafir nggak mungkin sholat. Firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 17 sampai ayat 18. Naam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat khusus wanita suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Nah, masih ingat nggak ibu-ibu, tanda kebalikan itu ada berapa? Apa tanda kebalikan itu? Bapak-bapak? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, yang sama dulu ya, antara laki dengan perempuan, keluar air mani, mimpi basah. Itu tanda kebalikannya. Kalau seseorang anak sudah mimpi basah dengan ditandai keluar air mani, berarti anak kita itu apa? Sudah baligh. Baik laki ataupun perempuan. Perempuan juga mimpi sama seperti laki-laki. Kalau tidak mendapatkan air mani, tanda kebalikan yang kedua apa? Tumbuhnya al-anah. Al-anah, tumbuhnya al-anah tahu ya? Bulu di sekitar kemaluan. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu tanda kebalikan yang kedua. Tanda kebalikan yang ketiga umur 15 tahun. Kalau seorang anak meskipun tidak tumbuh bulu ataupun belum mimpi basah, tapi sudah umur 15 tahun, mau laki mau perempuan, hatta itu perempuan belum haid, sudah umur 15 tahun, berarti dia sudah apa? Sudah baligh. Jelas Bapak Ibu? Nah, untuk perempuan tambah 1 lagi dengan datangnya tamunya yang bernama haid. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini sekedar tambahan ilmu saja. Sekedar tambahan ilmu kita katakan. Lawan daripada berakal apa? Majnun kan? Ya. Ini tidak dibahas oleh ustadz yang terdahulu, saya tahu. Berakal lawannya majnun, gila. Nah, siapakah mereka yang kedudukannya sama seperti orang yang gila? Ini pertanyaan, gak ada di buku. Pertama orang yang mabuk. Ya, orang yang mabuk. Dia mabuk, dosanya 2 kali. Dosa dikarenakan mabuk, yang kedua dosa dikarenakan meninggalkan ibadah sholat. Jelas? Yang kedua, orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu dianggap hilang akal. Makanya orang yang pingsan itu ketika dia siuman, kalau sudah habis waktu sholat, dia itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat.
Tahu qadha ya? Nah ini saya yakin ibu lupa ini. Kalau kita sholat sesuai dengan waktunya istilahnya apa Bu? Adaan. Bapak, Ibu, kalau kita sholat sesuai dengan waktunya. Contoh, sholat subuh itu kan waktunya dari terbit fajar as-shadiq. Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Waktu subuh sekarang pukul 4 pagi lewat 36 menit. Oke? Dan berakhirnya waktu sholat subuh itu ketika terbitnya matahari. Ketika Bapak dan Ibu sholat subuhnya on time sesuai dengan waktunya, waktu sholat subuh disebutnya apa tadi? Adaan. Ternyata salah seorang dari akhwat kita ini, salah seseorang dari tante kita ini tadi paginya terlambat. Sholat subuhnya, start, anak terlambat start, tetap sholat subuh enggak? Tetap tante. Namanya apa istilahnya? Qadhaan. Jelas ya? Qadhaan. Seperti kita Ramadan, puasa Ramadan, sesuai dengan waktunya di bulan Ramadan. Istilahnya apa tadi? Apa istilahnya Bu? Apa istilahnya Bu? Adaan. Nah ibu kan ada punya utang. Bukan kena haid, kena sakit kan kemarin? Subhanallah, Ustaz saya enggak haid lagi. Iya saya juga tahu ibu sudah tua. Ya kan seperti itu. Tapi ibu kan kemarin sakit, ada hutang puasa. Sekarang sehat walafiat, wajib dibayar. Pembayarannya itu dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Ketika seseorang melunasi tadi itu, dari 2 Syawal sampai akhir Sya'ban tadi, istilahnya apa tadi? Qadhaan, jelas. Nah, orang yang pingsan, dia pingsan nih. Entah dioperasi tadi sebelum zuhur. Bangun-bangun. Isya. Apakah zuhurnya wajib sholat? Apakah asarnya wajib diqadha? Apakah maghribnya wajib diqadha? Tidak. Dianggapnya seperti orang yang hilang akal atau orang yang meninggal dunia. Jelas? Nah, orang hilang akal itu kan, ya gila itu nggak ada kewajiban apa-apa. Apalagi koma. Koma itu kan berhari-hari. Ada keluarga kita sampai 2 bulan koma, dipikir sudah qaid nih. Ternyata sehat walafiat, masih hidup sekarang ini. Allahu Akbar. Masih gayanya tuh gaya seperti masa lalunya. Allahu Akbar. Apakah wajib 2 bulan itu diqadha? Tidak. Jelas ibu-ibu? Nah, ini tambahan ilmu ya, yang tidak dipelajari pada pertemuan kita yang lalu itu. Saya yakin belum nih. Iya sama. Iya antum di bius nih operasi kan. Antum di bius itu operasi pasti pingsan dong. Iya kan seperti itu. Ketika antum sadar wajib gak diqadha? Tidak. Sama tadi. Hari ini ada teman nih di operasi tadi. Dia sempat ngobrol cerita gimana Ustaz sholat anak. Antum kan dipingsankan nanti. Sadarnya kapan? Kemungkinan Ustaz ini mungkin sadarnya itu asar. Apakah zuhurnya wajib anak kerjakan? Enggak. Seperti itu. Asarnya yang wajib. Jelas? Wallahu alam bissawab. Karena asalnya sudah sadarkan seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi termasuk juga yang dianggap seperti orang gila ya, itu adalah orang yang on and off, kadang on, kadang off. Siapa dia ibu-ibu? Pikun. Nah, subhanallah. Makanya saya kadang kaget ada ibu, siapa sama? Siapa? Azhar. Nanti sudah 1 jam nanya lagi, siapa Anda? Azhar. La haula wala quwata illa pikun kali ini si ibu nih. Nanya lagi. Nah makanya kan orang tua kita, na'udzubillah ya, sama Allah, ada yang pikun misalnya kan. Tapi dia on and off, kadang on, kadang off nih. Gimana? Ya kita katakan dia sudah gufi al-qalam, orang pikun itu. Ya bagaimana dia akan sholat ibu-ibu? Tentang anaknya aja dia nggak paham. Dia nanya, lu siapa ya? Anak Umi, anak mama. Maaf ya, gue nggak ada anak sejelek lu. Berarti kan dia off banget gitu loh.
Seperti itu misalnya. Tapi ketika dia on, oh Masya Allah my sweetheart. Ya Allah mama tadi aja ya Allah kemarin ngomong kita. Seperti itu. Nah, jelas ya. Nah, itu Om Pikun udah kopi al-kolam. Maafkan ya kalau mamah begitu ya. Seperti itu. Wajar lah ya. Taib. Nah, haid dan nifas. Ya, haid dan nifas kan tidak ada qadha. Cuma ada pertanyaan nih Bu. Sekedar pertanyaan iseng. Kan wanita ini paling suka memperlambat sholat. Subhanallah gampang deh, nanti deh masak dulu, ngobrol dulu, WA dulu. Jam 2 baru masuk kamar mandi, tamunya datang, namanya haid. Pertanyaan saya, dia kan gak wajib sholat lagi kan? Nanti ketika dia suci wajib diqadha gak tuh sholatnya? Tidak. Dia mungkin memperlambat secara sengaja, iyalah kita katakan bisa jadi dosa, bisa jadi ya kita gak tahu. Dengan istighfar sudah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk qadha tidak ada qadha. Jelas Bu ya? Saya nggak tahu ya, ibu-ibu sudah belajar qadha belum Bu ya? Qadha secara singkat ya. Qadha itu kan ada dua. Ada qadha yang dibolehkan, ada qadha yang tidak dibolehkan. Kalau qadha yang dibolehkan alasannya cuma ada 3. Qadha yang dibolehkan alasannya cuma ada 3. Yang pertama, ketiduran. Ketiduran. Itu ada qadha. Ya, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan hadis dari Abu Qatadah. Ya, seperti tante kita tadi yang bangun pas waktu syuruk. Waktu subuhnya sudah habis, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan salat subuhnya meskipun sudah habis waktu subuhnya. Namanya apa? Qadha. Yang kedua lupa. Bisa Ustadz lupa? Pernah nggak ibu-ibu lupa salat Bu? Pernah kan? Kemarin kan ada kawinan tuh, ada cerita. Dari ameh kita, dari tante kita juga. Ya Allah Azhar gimana ya? Kemarin nih ameh, ya tante kan kekawinan. Ketemu besti tante yang sekarang tinggal di Abu Dhabi. Cerita-cerita, Allahu Akbar. Namanya kita teman lama ya, gak ketemu kan besti banget sama tante nih. Tante lupa sholat isya. Ya Allah, lupa Tan. Sekarang sudah sholat isya belum? Belum. Makanya aku mau tanya sama Azhar, sholat isya gak sekarang ini? Sekarang sholat tante. Dalilnya? Nah sempat-sempatnya nanya dalil nih. Allahu Akbar. Nah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Fala kafarata illa dzalika. Barang siapa yang lupa akan salatnya, maka salatlah ketika dia ingat. Tidak ada tebusan dosanya kecuali dia salat ketika dia ingat. Meskipun yang lupa salat isya. Sekarang belum waktu isya kan? Sekarang ini salat. Di waktu duha ini. Iya di waktu duha ini salat. Tinggalkan kajian. Tante sekarang salat isya. Qadhaan. Nah itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Kebutuhan yang sangat mendesak. Saya seorang dokter. Habis zuhur ada operasi. Saya pikir cuma 3 jam selesai deh. Kita kan ya subhanallah. Kita katakan dokter yang sangat profesional. Ya kan seperti itu. Kita kena kebiasaan 3 jam. Ternyata pendarahan. Sehingga ya berjam-jam sampai 7 jam 8 jam baru selesai. Asar lewat nih. Saya dengar adzan asar itu bersama staf-staf saya. Tapi kan gak mungkin saya katakan kepada staf saya, aduh kita sholat asar dulu. Bisa qaid dong si pasien ini kan seperti itu. Nah akhirnya saya teruskan untuk mengoperasi si pasien tadi. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Nah bagaimana asar tadi? Boleh gak diqadha? Boleh. Karena kebutuhan mendesak tadi. Jelas Bapak Ibu? Tapi kalau jadi pengantin kebutuhan mendesak gak sih? Jadi pagar ayo? Cuma tamu undangan? Apalagi ya Allah ya Rabb. Nah jangan sampai diqadha. Taib. Wallahu a'lam bissawab.
Nah ini intinya ya Bu ya, berkaitan dengan masalah qadha tadi. Di sini kitabus sholat nih, saya ingin tahu saja, sekedar ingin memastikan saja. Karena ada beberapa hal yang dibahas nih. Hukum meninggalkan sholat insya Allah mafhuf. Sholat yang diwajibkan, ya. Waktu-waktu sholat, azan, ya. Azan itu untuk laki-laki doang ya Bu ya, azan dan iqamah untuk laki-laki. Yang diperdebatkan ulama itu kalau wanita berjamaah, imamnya wanita, makmumnya wanita juga. Apakah perlu adzan, apakah perlu iqamah? Ada 3 pendapat, tapi pendapat yang rajih ya tidak perlu adzan dan tidak perlu iqamah. Tapi kalau toh ingin juga boleh untuk iqamahnya saja. Syarat sahnya salat wanita ada 6, masih ingat gak Bu? Yang pertama, suci daripada hadas. Sama seperti laki-laki juga ya, syarat sahnya ibadah salat, suci daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis. Najis belum kita bahas ya. Suci daripada najis. Yang ketiga, masuk waktu salat fardu. Masuk waktu salat fardu. Yang keempat, menutup aurat. Jelas dong auratnya wanita. Seluruh tubuhnya wanita tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, artinya kalau saya nanti jadi bikin butik, pakaian wanita itu kemudian telapak tangannya terlihat seperti ini Bu, dosa enggak tuh? Tidak kan? Karena telapak tangan itu ya bukan bagian auratnya wanita ya. Seperti itu. Salatnya sah dan dia tidak berdosa kalau toh keluar rumah dalam kondisi telapak tangannya itu terlihat. Jelas ya? Berarti di sini ya kan ada sebagian orang yang terlalu lebay. Hatta keluar rumah itu pakai sarung tangan. Iya kan? Ada juga beberapa tahun yang lalu itu ya sebelum Covid ada terkenal sarung tangan cakar ayam. Ya kan seperti itu. Ya it's okay, gak apa-apa mungkin untuk mempercantik lentiknya jari jemari dia. Tidak menjadi masalah. Tapi apakah itu aurat? Tidak ya. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Sedangkan auratnya laki-laki Pak, dari pusar sampai ke lutut. Itu wajib untuk ditutup. Jelas ya? Nah, tetapi Bapak kalau misalnya sholat telanjang dada, sholat Bapak apa? Makruh. Maka alangkah baiknya berpakaian yang lengkap. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang kelima menghadap kiblat, syarat sahnya ibadah salat. Yang keenam masalah niat. Masalah niat ya, seperti itu. Nah, masalah najis. Najis itu apa sih? Masih ingat enggak? Najis itu Ibu, Bapak catat. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. That's it, itu doang. Bukan anggapan kita. Anggapan siapa? Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya berarti itu najis. Walhasil yang disebut dengan najis itu adalah untuk memahamkan ya, segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini untuk kemudahan ya. Makanya para ulama untuk bagian kita nih manusia yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari bagian bawah kita saja. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur semuanya najis. Kita buang air kecil sama dengannya. Ya, air seni itu najis. Kita buang air besar sama dengannya kotoran, itu najis. Keputihan najis. Darah haid, darah nifas najis. Tapi ada satu yang tidak najis. Apa itu? Yang keluar dari kubul kita yang tidak najis ada satu. Air mani. Nah, berarti cuma itu doang ya Bapak Ibu yang najis. Adapun yang keluar dari wajah kita ini tidak najis. Oke ya, yang keluar dari mulut, dari ludah, dari dahak, apalagi Bu, muntah, itu tidak najis. Jelas Bu? Nah,
Meskipun ludah tidak najis, bukan berarti kita main ludah-ludahan. Kenapa? Karena di Inggris itu ada lomba ludah-ludahan. Jelas ya, sekedar informasi aja. Nah, itu memang nggak najis kan, Ustaz, nggak apa-apa. Kita lomba nanti ada ludah-ludahan. Ya Allah, bau jigongnya terasa. Tapi nggak najis memang. Seperti itu kan kadang subhanallah waktu zaman pesantren itu ayo minum. Enggak deh, kita kan gelian orangnya. Enggak najis kok, enggak najis. Meskipun enggak najis, tapi kita melihat giginya saja, kita sudah merasa Allahu Akbar. Apa ya? Sudah ilfil lah, ya Allah. Enggak deh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, jelas Bu? Nah, termasuk juga yang keluar dari hidung ini enggak najis. Darah, misalnya mimisan. Kita sholat nih, mimisan. Kita ambil tisu, kemudian kita bersihkan, kita masukkan kantong baju. Sah nggak sholat kita? Sah. Wudhu kita nggak batal, sholat kita nggak batal, sah. Iya kan, seperti itu. Karena yang keluar dari hidung itu nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan wudhu kita. Seperti itu. Termasuk ingus juga, seperti itu. Tetapi bukan berarti ya, kalau misalnya ya yang segala sesuatu yang keluar di hidung itu tidak najis, bukan berarti ibu ketika kajian ngupil. Kan seperti itu. Ini kan masalah adab dan etika aja ya Bapak ya, Ibu ya. Seperti itu. Termasuk yang keluar dari telinga ini gak najis sama sekali. Tapi bukan berarti kan ketika ngomong nih, kan gak enak banget tuh. Ada orang kebiasaan ngobrol. Yang ditanya tentang masalah, jadi gimana Sat? Ya boleh lah. Ya gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya akhi, haram alaik, gak boleh gitu. Haram Ustaz, kan gak najis. Ustaz yang ngomong gak najis. Benar gak najis, tapi kita ini. Ya, aduh. Jelas ibu-ibu? Nah, adapun berkaitan dengan binatang, hewan ada dua nih. Ada hewan yang halal, ada hewan yang haram. Hewan yang halal, kotorannya itu gak najis. Jelas ya? Gampang kan? Kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran angsa, kotoran jerapah, kotoran kuda, onta, kambing tidak najis. Jelas ya? Tapi bukan berarti Pak ya, Bapak pakai gamis putih. Kotoran ayam jelas menempel. Bapak sholat di sini, itu jelas baunya ada Pak. Kesian magut masjid Pak. Dia bersihkan karpet. Kesian ya Allah. Ini bau apa nih? Ya Allah, apa ya? Ternyata Pak, itu bekas apa Pak? Tadi terinjak kotoran ayam. Bapak nggak bersihin dulu di kamar? Nggak sempat, pingin sholat langsung deh, takut terlambat. Ya Allah Bapak. Ustadz bilang, ini najis Ustadz? Enggak, tahu aku nggak najis. Tapi kan etikanya Pak nggak benar dong Pak. Ya Allah si Bapak. Aku bilang nggak najis bukan berarti Bapak sholat pakaian begitu. Jelas ya, baunya tercium. Yang jelas juga gelinya ada ya Pak ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kotoran kucing najis. Karena kucing halal apa haram dimakan dagingnya? Ya haram. Makanya kotorannya itu najis ya. Apalagi yang besar-besarnya ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk juga kita katakan, adapun kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, kotorannya itu adalah najis. Kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, kucing, harimau, macan, singa, apalagi ya, gajah. Nah, kotorannya itu apa? Najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Apa itu? Binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya tapi nggak ada darah. Kotorannya nggak najis. Apa contohnya? Cecak. Cecak di dinding, merayap, kemudian nemplok di jilbab ibu. Buang kotoran di jilbab. Lagi ibu sholat. Apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa? Karena kotoran cecak itu tidak najis. Ya, tidak najis. Bukan berarti kalau tidak najis boleh dimakan ya. Kecuali itu, gula-gula cecak dulu apa tuh yang kecil itu masih ada nggak ya waktu zaman saya TK itu. Itu kan kotoran cecak juga. Waktu SD masih ingat. Beli telur cecak dong.
Enggak, itu permen ya. Enggak apa-apa itu halal. Tayyib, itu sekedar untuk mengingatkan saja. Saya enggak tahu sampai di mana. Ibu-ibu, saya mau tanya. Salat berjamaah bagi kaum wanita sudah dibahas belum? Nah kan, kalau ketika ditanya enggak jawab. Kebiasaan banget gitu loh. Awal hasil sudah jam 11, saya cukupkan deh. Salat jenazah sudah belum? Salat jenazah berapa kali takbir? 4 kali. Nanti kita ingatkan juga. Ada poin-poin yang kita ingatkan. Zakat, mudah ini zakat. Gampang zakat. Tinggal mengeluarkan mau enggak gitu kan. Seperti itu. Jual beli, gampang juga. Dalam kamus jual beli itu Bu ya, akad ya. Itu kan berkaitan dengan haram itu cuma dikembalikan kepada 4 hal. Pertama ada kedoliman enggak di dalamnya. Kemudian yang kedua ada goror enggak. Goror itu sesuatu yang tidak jelas. Baik akadnya ataupun barangnya. Kemudian yang ketiga ada riba enggak. Ada riba enggak di dalamnya. Yang keempat kita katakan ada khidah enggak. Ada penipuan enggak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kembalikan. Puasa, ya gampang banget. Nanti puasa Ramadan ya. Ini insya Allah target saya Bu ya. 1 tahun insya Allah kita berusaha untuk menghabiskan secara ringkas ya. Untuk buku kitab ini. Nanti pembahasan warisan itu lebih banyak berkaitan tentang masalah apa? Masalah prakteknya, insya Allah masalah apa? Prakteknya. Kemudian masalah pakaian dan perhiasan wanita, gampang. Ibu sudah syar'i banget pakaiannya kan? Seperti itu. Nah nanti kita akan bahas mungkin dari sudut pandang bagaimana warna Ustadz, ya kan? Insya Allah kita akan bahas. Makanan, minuman dan bejana. Sebenarnya nih makanan minuman tidak masuk bagian bejana ya. Bejana itu malah masuk di bab-bab taharah, kita katakan seperti itu. Ya, makanan minuman itu nanti berkaitan dengan binatang-binatang yang halal dimakan dan binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Ya, itu nanti kita berkaitan dengan masalah makanan minuman yang mana yang halal, makanan yang mana yang haram untuk halal yang malah minuman yang mana yang halal diminum dan minuman yang mana yang haram untuk diminum. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jelaskan juga. Masalah nazar, nah, ini juga gampang Bu, gampang ini, Masya Allah. Nah kemudian masalah pernikahan, sudah menikahkan semuanya? Sudah belum? Ya Allah, ada yang belum. Nah, kemudian ini masalah talak juga ya, khulu, li'an, ila, zihar, gampang ini, semuanya gampang ini. Nah ditutup nanti masalah warisan. Tapi Bapak Ibu ada pertanyaan jam 11 sudah? Monggo silakan. Kalau enggak saya jalan. Tapi mungkin ada mau balas dendam atau apa gitu. Silakan Ibu-ibu. Enggak berani nanya kan? Oh ada. Ustadz di komplek saya jika ada yang meninggal dunia itu disolatkan jenazahnya di masjid. Apa dalilnya? Wah dalilnya banyak. Di antaranya hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat namanya Suhail bin Baydha. Pertanyaannya persis kayak ibu-ibu. Seperti mengingkari orang sholat jenazah di masjid. Padahal di zaman Nabi pernah terjadi. Ada sahabat yang mulia Suhail bin Baydha meninggalnya di mana? Ya. Disolatkan jenazahnya di mana? Di masjid. Kata Ibunda Aisyah dulu Suhail bin Baydha disolatkan di mana? Di masjid. Jadi itu dalilnya. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz ketika suami wafat, kenapa istri mendapatkan harta warisan hanya 1/8 jika punya anak, tapi jika tidak punya anak tuh suami dapat 1/4. Kenapa begitu ya Ustadz? Ketentuannya. Ibu muslimah enggak sih? Kita kan beriman kepada Allah. Lihat firman Allah dalam surah An-Nisa.
Surah yang keempat ayat yang ke-12. Seorang suami meninggal dunia. Jika suami yang meninggal dunia tidak punya anak, istri dapat berapa? Seperempat. Suami bu yang meninggal. Suami meninggal dunia tidak punya anak. Istri dapat berapa? Seperempat. Surah An-Nisa ayat 12. Jika suami yang meninggal dunia punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Ketentuannya begitu bu. Nggak bisa dikotak-atik lagi udah. Itu udah baku. Ustadz, afdolnya, utamanya, salat tahajud itu jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam 2 sampai menjelang subuh. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, zuhud kelewatan. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu kita katakan adalah meninggalkan ya sesuatu yang haram, sesuatu yang sifatnya zuhud ya. Kalau maaf, ada wara, ada zuhud. Kalau wara itu meninggalkan yang haram dan makruh. Kalau zuhud itu pasti dia meninggalkan yang haram, pasti dia meninggalkan yang makruh. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat akhiratnya dia. Jelas ya? Kayak kita ini, beli mobil boleh nggak bu? Boleh. Ibu perlu mobil berapa? 5, 10? Berapa? Jujur. Kalau saya jujur ya bu ya, saya pinginnya 3. Buat saya, buat ngantar ke MT Hidayah Sakinah, buat istri saya, buat ngantar anak-anak sekolah. Yang ketiga, buat di kantor saya. Wajar dong bu? Saya mampu beli mobil 10, duit saya kayak tisu, alhamdulillah. Tapi buat apa juga? Iya kan? Nah, saya zuhud nggak bu? Zuhud. Jadi dia membeli sesuatu tidak hanya sekedar hasrat dan keinginan. Dia belinya itu atas dasar butuh dan perlu. Itulah orang yang zuhud. Jelas bu? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau misalnya yang kasus ibu ini suami nggak mau beli ini beli itu, bukan zuhud, bakhil namanya ya. Seperti itu, na'am. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ya bu ya? Ustadz boleh nggak kita berwudu di kamar mandi yang bercampur dengan kloset? Apakah kita cukup ya berdoa masuk kamar mandi dan baca bismillah untuk berwudu? Bolehkah kita berwudu di kamar mandi tanpa berpakaian? Boleh, tidak mengapa. Sedangkan baca doanya di luar kamar mandi. Makanya tadi kan kita baca bismillah. Bismillah yang kita baca di luar kamar mandi sudah mewakili bismillah sebelum kita berwudu. Adapun setelah berwudu di kamar mandi tadi kita katakan kita baca doa wudunya setelah keluar dari kamar mandi. Jelas ibu-ibu? Adapun berwudu di kamar mandi tanpa berpakaian boleh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis dari Ibunda Maimunah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Yang tidak boleh itu jika bapak atau ibu berwudu di luar kamar mandi tanpa pakaian. Itu yang tidak boleh. Dilihat orang. Wallahu a'lam bissawab. Sudah capek lumayan juga ya, 1,5 jam lewat ini ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah ini buku lebih gampang daripada yang kemarin. Ini pak saya banget ini ya, seperti itu. Ini saya banget ini. Fikih ini ya. Makanya saya senang. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Terhindar dari malapetaka dan musibah, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga yang ikut MT Hidayah Sakinah, khususnya di pekan yang kedua hari Selasa, tahun ini bisa umrah dan bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.